La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus TKM Masjid Az-Zahra, pengurus yayasan, dan seluruh jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih karuniakan kepada kita kehidupan, kesempatan untuk ibadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang istiqamah dalam ibadah sampai akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua, semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Nabi ingin supaya kita semuanya, umatnya, menjadi hamba-hamba Allah yang menjadi ahlul jannah. Terungkap dalam sabdanya ketika turun wahyu, wala sawfa yu'tika rabbuka wa tarda. Kelak Tuhanmu akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Kata baginda Nabi, idan lan arda wa wahidun ummati finnar. Kalau begitu aku tidak akan ridho kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Maunya Nabi semua umatnya menjadi ahlul jannah. Maka ketika Ramadan mau tiba, oh Nabi senangnya kayak apa? Nabi di penghujung bulan Syaban mengumpulkan umat sebagaimana berkumpulnya umat di pagi hari di Masjid Az-Zahra untuk menyambut bulan Ramadan. Beberapa majelis taklim, beberapa masjid mengadakan tarhib Ramadan. Maka pagi hari ini Masjid Az-Zahra juga mengadakan tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Ini diantara sunnah di mana Nabi mengadakan ceramah di akhir bulan Sya'ban. Sekaligus kita kuliah subuh di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan sunnah daripada menyambut bulan Ramadan. Jadi sebelum Ramadan sudah ada persiapan. Maka namanya tarhib Ramadan, senang menyambut bulan Ramadan. Tawakufan sementara majelis-majelis taklim itu untuk menyiapkan bulan Ramadan, bukan berhenti ngajinya, diperbanyak baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Bukan hanya tilawah, nanti setelah tilawah ada yang namanya tahfidnya, ngulang-ulang hafalannya. Bukan hanya tahfidz, ada tafsirnya. Bukan hanya tafsir, ada tadabburnya dengan muhasabah.
bukan hanya tadabbur saja, ada tafakurnya dalam kesendirian kita selama sepanjang Ramadan, sepanjang puasa itu. Enggak berhenti sampai di situ, ada proses yang namanya taklimnya. Maka ada taklim kuliah zuhur, ada kuliah subuh, ada kuliah Isya. Yang beda Isya itu namanya sholat tarawih kultum, itu taklim juga itu isinya. Apa berhenti terhadap Al-Quran? Belum berhenti, rupanya dilanjutkan lagi dengan mengamalkan Al-Quran, al-amal bil Quran. Apa berhenti? Ad-dakwah bil Quran, yaitu mendakwahkan Al-Quran. Adanya tawakufan sementara itu kalau di tempat kami yang TPA kita ajak kirap Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Ramadan tiba, alhamdulillah. Anak-anak kita ajak senang menyambut bulan Ramadan. Puasa, yes. Ramadan, oke. Anak-anak udah senang tuh, emak-emak juga senang. Kita ajak kirap Ramadan kemarin sore, bisa dilihat tuh di Facebook saya, sebagian saya posting itu. Senang nyambut bulan Ramadan. Jadi ini bagian dari persiapan di mana Nabi mengumpulkan para sahabat bagaimana senang menyambut bulan Ramadan. Kalau Ramadan tiba, apa yang kepikir? Yang ada di pikiran kita? Ayo, puasa ya, puasa apa lagi? Tarawih, lalu kolak, tilawah Quran, muhasabah, pulang kampung. Saya habis ini langsung pulang kampung, maka nanti jam 6 kurang seperempat saya berangkat, setengah jam lagi. Kenapa? Saya punya orang tua, punya ibu. Orang tuamu itu surgamu, nerakamu. Kemarin ibu habis kehilangan bapak, jadi saya harus menghibur juga gitu. Sebelum Ramadan tiba, ada kesempatan 2 hari udah pada tawakufan, pulang. Sekarang berangkat, besok balik lagi. Sudah ketemu itu udah senang, sudah senang. Kalau pengen bikin senang Allah, bikin senang orang tuamu, itu sudah bikin senang Allah. Kenapa? Ridullah fi ridul walidain, syukrullah fi syukril walidain. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Kalau orang tua senang, Allah senang. Orang tua ridho, Allah ridho. Maka kalau ada orang tua satu saja itu pintu surga buat kita. Jannatuka wa naruka, surgamu dan nerakamu. Sebelum Ramadan masuk ini, bagaimana kita mensucikan kalbu kita dengan sesama, sambung ruh kita dengan orang tua yang secara syariat kita ada berkah dari adanya orang tua. Kita nggak lahir dari batu tuh, dari ibu. Saya nggak bisa, Ustaz, ini kerja liburnya cuma sehari, ya telepon kayak sama transfer, ini mah buat Ramadan. Seneng nggak ditransfer sama anak? Oh, senengnya kayak apa? Berarti masih inget itu loh, bukan masalah duitnya, walaupun seneng juga sama duit gitu. Tapi inget anak, inget orang tua itu, masya Allah. Tarhib Ramadan juga dengan mengumpulkan ruahan, itu sambung ruh. Kita ini disambungkan ruh kita dengan yang menciptakan ruh. Siapa? Allah. Al-A'raf 172 itu. Ditanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Dulu Allah nanya sama ruh-ruh kita sebelum lahir, sebelum masukkan badan ini. Bukankah aku Rabbmu? Benar, ya Allah. Qalu bala, engkau Tuhanku. Masih ingat jawab? Waktu di ruh ditanya, masih ingat nggak? Kita nggak ingat kan? Maka Allah utus Ruhul Amin, Ruhul Kudus, yaitu malaikat Jibril, untuk menyampaikan berita tentang ini. Wa kadzalika auhayna ruham min amrina. Demikian kami wahyukan ruh Al-Qur'an yang diturunkan pada bulan Ramadan secara langsung, berangsur-angsurnya nanti 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.
Demikian kami turunkan melalui malaikat Jibril ruham min amrinya, ruh Al-Quran menurut perintah kami kepada ruh abar ruh, bapaknya para ruh. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Adam itu abal basyar, bapaknya jasmani. Tapi abar ruh, ruh yang pertama itu asalnya adalah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara jasmani tuaan Adam, secara rohani tuaan Kanjeng Nabi Muhammad. Maka yang menjadi imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, dia adalah Kanjeng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin, ya rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammad pemimpin di dunia dan akhirat bagi jin, manusia, orang Arab dan lainnya, ya rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Baik di dunia di akhirat, abar ruh Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi pemimpinnya. Nanti para nabi dulu waktu Mi'raj ngumpul di Al-Aqsa, Nabi Muhammad sebagai imamnya. Di hari kiamat ketika semua ngumpul di mahsyar, ana Muhammad, orang yang paling terpuji. Ana Ahmad, dalam riwayat Imam Muslim, aku orang yang paling banyak memuji. Anal Hasim, aku yang mengumpulkan semua manusia di bawah panji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena setiap nabi yang diminta, kata mereka ketika diminta syafaat oleh umat manusia, seluruh umat manusia, ma'a nabi sahibi dalika, bukan aku yang bisa memberikan syafaat, kata Nabi Adam, karena aku dulu pernah makan buah kuldi. Nabi Nuh didatangi oleh umat manusia, ma'a nabi sahibi dalika, bukan aku yang bisa memberikan syafaat. Betapapun memang aku dulu sabar dalam berdakwah, tapi ujungnya aku doakan kebinasaan buat umat yang kufur. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Rabb, jangan kau biarkan rumah orang-orang kafir, binasakan mereka semua. Jangan kau biarkan walaupun satu pun. Innaka in tadarhum yudillu ibadaka, kalau kau biarkan mereka hanya menyesatkan hamba-hambamu dan tidak melahirkan kecuali orang-orang yang fajir dan kafir. Karena itu membuat aku tidak bisa memberikan syafaat. Ma'ana bisahibi dalika, datanglah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pun Nabi Ibrahim mengatakan ma'ana bisahibi dalika, bukan aku yang bisa memberikan syafaat. Kenapa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu disebutkan Nabi Ibrahim itu pernah bohong 3 kali. Padahal bohongnya itu juga nggak jelek sih, bohong yang nyelamatin, bohong untuk mengajak dialog orang kafir. Siapa yang menghancurkan berhala ini? Itu lihat saja itu, tanya saja berhala yang paling gede tuh, itu tapaknya itu masih di leher. Dialog, argumentasi, loh. Berhala mana bisa diajak bicara? Dia kan nggak bisa mendengar, kata orang kafir. Kalau nggak bisa mendengar, kenapa kalian seru, kalian sembah? Ngomong juga nggak bisa, dengar juga nggak bisa. Nah, argumentatif, dialog itu Ibrahim. Itu siapa perempuan yang bersamamu? Ukhti, saudaraku. Padahal istrinya. Kalau dia bilang istrinya, akan direbut raja. Ada raja yang suka ngerebut istri orang, kalau cantik makanya direbut aja. Nah, ini saudaraku, yaitu hamba, hamba. Padahal dia orang merdeka, padahal itu istrinya bilang saudaraku. Ketika istrinya nyala, engkau kok bilang saudaraku, apa nggak bohong? Maksudnya saudara seiman.
Bener nggak? Sebenarnya bener juga sih, cuman tanggapan raja aja itu. Lalu bilang dia hamba, ya kan hamba Allah. Saya kan nggak bilang budak manusia, bukan. Dia seorang hamba Allah maksudnya. Nggak salah juga, masih bisa dihilah gitu loh. Secara fikih itu masih bisa dihilah sebenarnya. Ketika diajak nyembah berhala, kata Nabi Ibrahim, ini sakim, aku sakit. Padahal sehat, maknya sakim, akal pikiranku yang sakim, nggak bisa nerima berhala kok disembah. Jadi masih bisa dihilah artinya. Tapi karena itu Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat. Datanglah pada Nabi Musa kalimullah. Kalau Ibrahim Khalilullah nggak bisa, Musa kalimullah pun kata Nabi Musa, ma'ana bisahibi dzalika, bukan aku yang bisa memberikan syafaat. Lalu kenapa Nabi Musa nggak bisa? Waktu sebelum diangkat jadi Nabi, Nabi Musa ini waktu mudanya ngelihat Bani Israel yang dizalimin, disakitin, ditonjok, ditendang, kasihan sama orang ini. Maka gantian bela ini, dibela sama Musa, ditonjok musuhnya, langsung mati. Musa itu kuat. Nah, gara-gara ini Nabi Musa tidak bisa memberikan syafaat, tak sengaja membunuh orang waktu membela orang yang zalim. Ya sebenarnya masih wajar sih belain orang yang didolimin itu. Kenapa? Ya kasihan orang didolimin kayak gitu, orang lemah. Lalu dia tonjok, gak pengen membunuh, nonjek aja. Tapi saking kuatnya Musa itu meninggal. Nah, maka ketika itu Musa gak bisa memberikan syafaat. Ma'ana bisahibi dzalika, kata Allah pada Nabi Isa alaihissalam. Isa ruhullah, Ibrahim khalilullah, Musa kalimullah, Isa ruhullah pun tidak bisa memberikan syafaat. Ma'ana bisahibi dzalika. Isa itu dalam sebuah keterangan ya karena dianggap banyak sifat-sifat yang ini seakan-akan sifat-sifat ketuhanan yang nempel padanya, seakan-akan ya gitu. Menghidupkan yang mati itu kan sifatnya Tuhan itu. Musa namanya Isa itu orang mati dihidupkan kembali ketika diusap hidup. Ini burung-burungan, bikin burung-burungan dari tanah, diusap, ditiup, hidup. Kayak Tuhan aja gitu. Orang sakit buta dari kecil diusap Isa, langsung lihat, padahal buta dari kecil. Tapi kalau Al-Quran menjelaskan yuhyil mauta biidnillah, kemudian menyembuhkan orang yang sakit, yang sopa, penyakit sopa, kusta, diusap biidnillah dengan izin Allah. Membuat burung-burungan ditiup hidup biidnillah dengan izin Allah. Maka Al-Quran memperjelas itu. Itu semua dengan izin Allah. Sehingga Nabi saya ini disembah-sembah. Nah, karena itu dianggap anak Tuhan. Maka karena itu Nabi Isa tidak bisa memberikan syafaat. Ma'ana bisahibi dzalika. Datanglah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sering menunjukkan basyariahnya. Makan di depan umum, minum di depan umum, makan bareng-bareng jamaah. Aku ini manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha. Secara nubuah ini penting karena dulu ada kasus seorang nabi dianggap anak Tuhan. Aku bukan anak Tuhan, aku ini manusia. Qul innama ana basyarum, aku ini basyar. Karena Nabi Muhammad itu sering menunjukkan makan. Ustadz-ustadz juga sering makan-makan bareng jamaah. Waktu 7 hari, waktu 3 hari, waktu yasinan, keliling di rumah itu ada makan-makannya. Itu menunjukkan basyariah. Kita ini manusia yang butuh rezeki sama Allah. Ya di sini minimal ada minuman gitu lah. Ini minimal ini menunjukkan kita itu manusia butuh sama Allah, butuh minum. Kita bukan Tuhan. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad selamat sehingga tampil ke depan, bersujud memuji kepada Allah dengan pujian. Hari kiamat itu maliki yaumiddin itu miliknya Allah. Tapi dengan rahmat kasih sayang Allah, Nabi Muhammad dikasih kesempatan memberikan syafaat. Irfa raksal is'al tuqbal iswa'tu syafa'. Angkat kepalamu, mintalah kamu akan berikan syafaat. Allah akan memberikan kesempatan pada memberikan syafaat. Nabi gak menyebut wahai Adam,
Abal Bashar, wahai Ibrahim Khalilullah, wahai Musa Kalimullah, wahai Isa Ruhullah. Tapi yang Nabi sebut ummati ya Rabbi, salim ummati. Lain ngantri, para nabi 124.000 nabi ngantri, para rasul 313 ngantri, tapi yang disebut ummati, ummati. Dan di antara umat itu adalah jamaah salat subuh Masjid Az-Zahra ini. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang dikenal mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke tarhib Ramadan. Jadi Rasulullah mengumpulkan para sahabat lalu menyampaikan. Yang Nabi ingetin ketika Ramadan itu, Nabi nggak nyebut dulu tentang tarawih, tentang itu disebut juga di belakangan, tentang puasa belakangan. Kata Nabi, atakum, telah datang pada kalian apa itu? Ramadan sayyidus suhur. Kalau Nabi sayyidul anbiya, Ramadan sayyidus suhur, yaitu pimpinan bulan-bulan, bulan yang paling utama, penghulu segala bulan. Sayyidus syuhur wa marhaban, maka selamat datang, wa ahlan, kita berhati lapang, dengan dada yang lapang, pikiran yang lapang menyambut bulan Ramadan. Senang bawahnya, lapang. Ja'am, datang yang namanya Syahrus Syam, marhaban ya bil mutahhir, selamat datang bulan yang mensucikan, bulan puasa. Marhaban ya bil mutahhir. Sahabat nanya, mal mutahhir ya Rasulullah, apa yang mensucikan? Ramadan mutahhir minadz dzunub. Ramadan itu mensucikan kita dari dosa-dosa. Jadi yang pertama disampaikan itu marhaban ya bil mutahhir, selamat datang bulan yang mensucikan. Ramadan tiba itu yang kebayang dosa-dosa kita dibersihin, dicucikan. 11 bulan berlalu, dari kecil hingga gede, dari balik hingga sekarang umur 40, 45, 43. Ini berapa ini? 47. Anak 17. Wah, ini udah banyak dosanya ini. Kalau ditanya, ada nggak yang nggak punya dosa? Nggak ada. Jadi ngaku semua punya dosa. Yang dosanya dikit, angkat tangan. Kayaknya nggak ada juga nih. Yang dosanya banyak, wah angkat tangan. Saking banyaknya nggak kuat ngangkat. Banyak kita dosa kita. Ramadan tiba membersihkan kita dari dosa-dosa. Maka sebelum Ramadan masuk tadi, dosa sesama kita bersihin, silaturahmi. Nah, dengan Rasulullah kita pun menyambung roh kita. Setiap sholat tersambungkan, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi sholawat itu nyambungkan roh kita dengan abar roh. Keselamatan untukmu wahai Nabi, disebutnya untukmu. Kan jauh sini Madinah, jauh secara zahir, tapi secara rohani dekat. Keselamatan untukmu wahai Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan berkahnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nyambungkan roh kita dengan roh hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, yang soleh-soleh. Innamal mu'minuna yawaitu faslihu baina khaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah orang-orang yang bertikai. Jangan sampai masuk Ramadan masih ada yang bertikai, yang dengki. Lailatul Qadar nggak turun sama orang yang dengki, yang bermusuhan. Nabi ada di Masjid Nabawi bersama para sahabat iktikaf. Jibril mau datang, ada yang musuhan sama pamannya, nggak jadi. Jibrilnya pergi lagi. Nih kalian ada yang musuhan, ya Rasul, saya musuhan sama paman, minta maaf dulu. Lailatul Qadar gak jadi turun gara-gara kamu musuhan.
nggak datang sama kita. Jibril pun mau datang, oh enggak, malaikat nggak mau sama orang yang lagi musuhan. Kenapa? Orang musuhan itu judes, ngikutin tipu daya setan. Malaikat nggak mau bersama setan. Maka silaturahmi, maka sambungkan ruh kita dengan sesama orang yang beriman. Ini kadang-kadang ke masjid bawa setan, lagi sholat nih, lagi sholat. Karena kita punya paham beda-beda nih. Ada orang yang pahamnya ini namanya berdiri harus nempel ini, sehingga setiap berdiri dia nyari jentik. Nah, yang sini risih, akhirnya dia tarik dikit, ya tarik dikit, dikejar lagi sini, akhirnya dikejar lagi sama dia. Lama-lama udah 3 kali, dia kok terlalu nempel, jegleng. Ini bawa setan ini. Jadi kalau kayak gitu, kalau ada yang nggak mau, jangan nekat, udah kasih jarak dikit. Kan di situ kan jangan sampai setan masuk di antara kaki kita seperti anak kambing. Jadi kalau cuman dikit, anak kambing nggak bisa masuk gitu. Jadi anak kambing nggak bisa masuk, ya kasih ruang dikit aja nggak apa-apa lah. Jangan sampai teman kita itu geli gitu. Memang ada orang yang nggak mau begitu. Kalau saya biarin aja lah, nggak usah dipikirin lah, mau nginjek cedek. Tapi kan ada nih, Ustadz saya itu geli itu kalau ini nggak nyaman kalau sampai diinjek gitu. Nah, kasih ruang dikit, kasih ruang dikit. Jadi yang walaupun mangkibun bimangkibin, kodamun bi kodamin, ngono ya ngono ngojo ngono. Syekh di Mekah loh, di Mekah di depan Hajar Aswad itu ternyata dia nggak begini banget, agak di sini dikit. Kenapa? Ya dia juga nggak nempel-nempel amat kan, terbaca sana. Padahal seorang syekh itu, seorang itu badalnya imam gitu. Tapi mereka nggak gitu-gitu amat gitu. Jangan sampai ke masjid pembawa setan gitu, malah musuhan gitu. Kadang-kadang di sini nggak membalas, pas duduknya, sujudnya, oh, jadi begini ini. Jadi seharusnya begini, jadi begini. Memang suruh merenggangkan, tapi kalau di sini ada kepala orang yo mikir-mikir, cukup diangkat aja. Kalau sendiri silahkan direnggangkan begini. Kalau nggak gini jadi yang penting diangkat ini sikutnya. Baik, jadi itu penting. Walaupun sesama orang-orang yang sholat, walaupun di masjid, jangan sampai bermusuhan. Nanti malaikat nggak mau turun, rahmat nggak turun. Kenapa? Wattaqullah la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah supaya kalian dirahmati. Innama yarhamullah min ibadihir ruhama. Allah hanya mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya di antara hamba-hamba yang berkasih sayang. Kalau bermusuhan nggak dapat itu, nggak dapat. Maka jangan sampai ada satu orang merasa lebih hebat, merasa lebih wah, merasa lebih pinter dari yang lainnya. Nggak boleh. Yang suka begitu itu iblis, Fir'aun. Ana khairun minhu, aku lebih baik, itu kata iblis. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Ana khairun minhu, aku lebih baik. Padahal iblis itu dulu ahli surga, penduduk surga, ahli ibadah. Sebelum Adam dicipta, iblis itu putih, kayak putihnya baru baju baru putih. Dulu putih, tapi karena nggak mau sujud, sombong, jadi hitam. Orang amalnya banyak putih, tapi kalau sombong jadi hitam. Loh, kayak iblis. Ahli ibadah, ahli dzikir iblis itu dulu. Tapi setelah tidak mau sujud sama Adam, kenapa? Sombong. Adam baru kemarin, saya udah lama ibadah. Fama mana'aka alla tasjuda id amartuk. Apa yang buat kamu tidak mau bersujud ketika aku perintahkan kepadamu? Bukan masalah siapa-siapa, ini perintahku, kata Allah. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin, ana khairum minhu. Aku lebih baik sama dia daripada dia. Oh, itu sudah timbul, itu jatuh martabat iblis, menjadi orang atau menjadi makhluk yang terlaknat selama-lamanya. Tapi iblis nggak mau tobat, justru minta waktu
waktu. Anzirni ila yaumi yub'atsun, berikan kesempatan kepadaku sampai hari kebangkitan. Innaka minal mundharin, engkau termasuk yang dikasih waktu. Tapi kamu nggak pantas menjadi penghuni surga. Fahbit minha, turun kamu dari surga. Nggak pantas kamu menjadi penghuni surga. Jadi iblis gara-gara sombong dikeluarin dari surga. Kok ada orang sombong pengen masuk surga? Nggak bisa. Tapi kalau orang salah bisa masuk surga. Kenapa? Minta ampun. Kayak Nabi Adam salah, tapi rendah hati minta ampun. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan, kami telah menzalimi diri, terjatuh, tergelincir. Fadaqas sajarah, maka dia pun mencicipi itu buah koldi. Tapi Adam nggak sengaja. Walam najid lahu azma, kami nggak menemukan Adam sebagai orang yang pengen melanggar. Kenapa dia melanggar? Fazallahuma syaitanu anha, syaitan menggelincirkan Adam dan Hawa. Wazallahuma syaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana fi. Tapi bagaimanapun juga maka diusir, dikeluarkan dari surga, turun ke muka bumi. Nah, beranak pinak kita di muka bumi, tapi nanti mau dibalikin ke surga bagi yang mau. Bagi yang mau. Siapa itu? Kata Nabi, man lam yusyrik billah, siapa yang tidak menyekutukan Allah, dia akan dapat syafaatku dan dia akan kembali ke surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba yang dibalikin ke surga. Amin ya robbal alamin. Karena ada yang ngikutin iblis, maunya ke neraka tuh. Tadi yang sombong. Wal iyadu billah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Rasulullah sampaikan, ini bulan pencucian. Bagaimana bulan pencucian? Puasa itu mengikuti sifat Allah. Allah nggak makan, nggak minum. Kita nggak makan, nggak minum, cuman sehari. Tapi itu menjadi suatu perkara yang nilainya besar di sisi Allah. Malaikat nggak bisa hitung. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua amal anak Adam baginya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajibi. Itu karena aku yang membalasnya. Malaikat gak bisa ngitung. Yang balas Allah langsung. Itu puasa. Kalau orang sholat kan walaupun ibadah paling-paling 5 menit, 10 menit, ingatnya itu nggak sepanjang hari. Oh, sholat cuma 5 menit, 10 menit, itu pun nggak ingat semua. Kadang-kadang lupa rakaat. 4 rakaat 3 atau 2 ya. Masih mending itu maghrib lupa 3. Masih mending juga subuh lupa 1 atau 2. Padahal cuma 2 gitu. Tapi manusia memang kadang-kadang dibikin lupa itu. Dibikin lupa. Syaitan fa'ansani wa ma'ansani hu illa syaitan. Tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan. Jadi syaitan itu udkur hada, ingat ini sampai lupa tuh. Nah, tapi puasa kita ingat terus. Kenapa? Kalau nggak ingat kita makan. Tapi lupanya kita dalam puasa masih diampuni. Jadi boleh orang puasa lupa makan, nambah 1 piring nambah itu. Dia lupa ya. Lupa itu boleh. Minum segelas habis boleh, lupa. Masih diampuni itu. Nah, kalau dia ingat kok nekat, batal. Udah nggak ada orang nih. Masuk ke kulkas. Mulutnya kulkas ini. Atau kumur-kumur, masuknya 2, keluarnya 1. Nah, kan nggak ada yang tahu. Tapi nggak, dia sadar ini Allah Maha tahu, Allah Maha melihat tuh. Puasa itu dahsyatnya gitu tuh, merasa diawasi oleh Allah. Wa ana ajibi, aku yang balas. Gugur dosa-dosanya yang banyak tadi, 11 bulan habis. Maka selesai Ramadan, kayaumi waladatahu ummuh, seperti dilahirkan ibunya kembali. Ada 2 jihad besar. 1, qiyam, man qama ramadhana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang qiyam Ramadan karena iman, mengharap keridhaan Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bukan hanya tahun ini, tahun-tahun sebelumnya. Kalau ada yang belum terampunkan, diampuni. Para ulama menjelaskan dosa-dosa kecil, karena dosa besar harus taubat. Yang berikutnya siangnya, man shoma Ramadannya. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Siapa yang siam Ramadan, satunya qiyam, satunya siam, jihad malam, jihad siang. Imanan wa ihtisaban, karena iman, mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kalau soal puasanya, siamnya itu nggak begitu banyak masalah. Masalahnya paling di awal mulainya sama akhirnya. Awalnya nggak begitu crowded, yang akhirnya itu. Kalau Idul Fitrinya beda itu yang kadang-kadang belum siap beda. Kadang-kadang belum siap beda. Yang penting konsisten aja. Maksudnya gini, jangan sampai mulainya ikut yang belakangan, lalu lebarannya ikut yang duluan gitu. Jadi kurang nanti gitu loh. Jangan gitu. Konsisten, harus konsisten. Maksudnya kalau mulainya ikut yang belakangan tuh, itu akhirnya juga ikut yang belakangan gitu. Jangan mulainya ikut yang belakangan, giliran lebaran ikut yang duluan. Nah, itu nggak konsisten namanya. Jangan. Yang penting konsisten aja. Nah, kalau sholat memang banyak yang beda-beda nih. Di beberapa masjid itu masih, jamaahnya tuh 11, 23. Kita berkisar pada itu. Kalau zaman dulu Imam Malik itu nggak cukup dengan itu, 36. Belum witirnya, mau witirnya 39. Jadi sejarahnya itu kan ya bener. Mau berapapun rakaatnya sebenarnya bener, ikut sunnah semua sholat itu. Selama berdirinya ada, rukuknya ada, sujudnya ada, dan itu memenuhi syarat rukuknya. Sama-sama rukuknya ke depan, bukan ke belakang gitu. Syarat rukun terpenuhi. Salat mau berapapun rakaatnya itu sunnah. Bahkan ada riwayat tuh Utsman kalau salat malam cuma 2 rakaat. Tapi 1 rakaat 15 juz. 2 rakaat 30 juz hatam. Mau dibikin 2 rakaat di sini. Imamnya nggak hafal. Jadi 2 rakaat. Tapi rata-rata Kanjeng Nabi para sahabat itu 11. Kata Aisyah, jangan kamu tanyakan bagusnya 11 rakaat Nabi, 1 rakaat itu 5 juz. 1 rakaat 5 juz. Kayak apa bagusnya. Nah, ringkas saja, zaman sahabat Umar, orang sholat masing-masing, namanya tarawih itu roha, istirahat. Jadi ada yang sholat, ada yang ngopi, makan kacang, ada yang tiduran, nanti sholat lagi 2 rakaat. Jadi masing-masing. Lalu Umar mengumpulkan, jadikan 1 imam. Hadza ni'mal bid'ah, ini sebaik-baiknya bid'ah. Yang Nabi nggak menyuruh mengimami untuk bareng-bareng, tapi pernah Nabi menjalani 3 kali. Malam 23, 25, 27, malam ke-29-nya Nabi nggak keluar. Kata Nabi, tidak ada yang membuat aku tidak mau keluar kecuali aku takut ini diwajibkan bagi kalian. Kalau terus-menerus jadi wajib, nanti kalian berat menjalankannya. Maka ini diperintah Nabi, tapi ghairu bi'azimah, nggak begitu diwajibkan, cukup dianjurkan saja. Jadi kalau ada yang habis isya pulang, jangan dicela gitu. Barangkali tarawih di rumah, ngikutin sunnah Nabi yang malam keempat nggak tarawih. Lah kita kebablasan. Akhirnya bersamanya agak sepi gitu loh. Padahal cuma sekali-kali gitu. Kalau Nabi berpengaruh sama hukum. Lah kalau kita kan nggak ngaruh, mau terus-menerus juga nggak ngaruh gitu. Kita mah karena malas, bukan karena hukum. Zaman Umar 23, jadi diperbanyak rakaatnya, dikurangi bacaannya. 1 rakaat 200 ayat, 100 ayat zaman Umar. Imam Malik kenapa bikin 36? Itu di Mekah 20 itu 2 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 8 rakaat tawaf. Kita nggak ada tawafnya, kata Imam Malik. Kita di Madinah nggak pakai tawaf, tawafnya diganti 4 rakaat, makanya jadi 36. Di Azhar nggak ada tawafnya, seharusnya 36 loh.
Kalau mau ikut-ikutan Imam Malik itu maksudnya gitu. Tapi saya ambil kuncinya. Yang penting imanan wahtisaban. Mau 11 kek 23, yang penting imanan wahtisaban. Ghufirallahu ma taqabbala min dambih. Diampuni dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Allah terima segala amal kebaikan kita. Saya mau beli tiket bis, takutnya nanti habis nih, takutnya nanti tiketnya jam 6, makanya saya harus selesaikan sampai di sini. Mohon doanya biar selamat sampai tujuan. Kita silaturahmi sama orang tua, sama saudara. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kebaikan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.